Yesus menulis dengan jarinya. Memberi pesan apa? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Ya, Yesus menulis dengan jarinya. Itu hanya ada satu ayat di Yohanes 8 ayat 6. Ini sebenarnya Yesus itu mau memberi pesan apa sih? Ya, banyak yang gagal paham di luar sana loh. Yesus menulis dengan jarinya. Mereka fokus kira-kira apa yang ditulis oleh Yesus. Pasti begitu ya. Lalu perdebatan ini luar biasa, hiruk pikuk. Ada yang bilang Yesus menulis memberi pesan kepada orang-orang Yahudi yang mengelilinginya. Mereka fokus apa yang ditulis. Ya seperti itu ya. Itu gagal paham. Saya akan menjelaskan yang benar seperti ini ya. Yesus itu hanya ada satu ayat di Yohanes 8 ayat 6. Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Banyak orang yang tidak paham, ini harus link di Keluaran 31 ayat 18. Yesus menulis dengan jarinya di kedua loh batu. Pak, itu kan jari Allah. Lah iya, Yesus Allah. Menulis dengan jarinya di kedua loh batu. Kisahnya begini. Orang Yahudi itu ingat ya, ingin mencobai Yesus di Yohanes pasal 8 ya. Mulai dari ayat 1 sampai mungkin ayat ke 6, 7, 8 begitu. Tiba-tiba orang Yahudi membawa seorang perempuan. Ya, tuduhannya perempuan ini berbuat zina nih. Lah kok perempuan, lah lakinya mana? Kan mereka ingin mencobai. Ya. Zina itu apa sih? Zina itu kalau bahasa sekarang selingkuh ya. Selingkuh selingkuh lah begitulah ya. Zina ya. Perempuannya doang, lakinya nggak ada. Ya mestinya kalau ini ketangkap basah nih, tangkap basah itu ya ada laki ada perempuannya. Ini cuman perempuannya doang, lakinya kagak ada. Kan mereka tujuannya ingin mencobai, gitu. Yesus, ini perempuan ini ketangkep basah berbuat zina. Menurut hukum Musa. Nah, ini dia. Menurut hukum Musa, ya, perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Itu kata orang-orang Yahudi itu. Lalu Yesus dengan penuh kuasa menulis dengan jarinya di tanah. Yesus memberi pesan, loh kalau urusan hukum Taurat, hukum Musa, itu aku yang menurunkan ke Musa. Ya. Dulu aku menulis dengan jariku, jari Allah di dalam kedua loh batu itu kan Yesus Allah ya. Ya. Yesus memberi pesan itu bukan soal apa yang ditulis. Yesus itu memberi pesan, dulu yang nulis hukum, yang suruh nulis hukum Musa, hukum Taurat Musa itu aku. Jadi kalau kamu mau menghukum itu ya referensinya kepadaku. Karena Yesus tahu toh ini cuma mencobai ya. Lalu Yesus dengan penuh kuasa berkata begini, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan melempari duluan. Itu dengan penuh kuasa dia ya. Karena buktinya tidak valid. Dia cuma ada perempuan, nggak ada laki. Kan dituduh berbuat zina ya. Memang berbuat zina itu kalau menurut hukum Musa harus dilempari batu, dirajam sampai mati. Lalu Yesus dengan penuh kuasa mengatakan itu siapa yang tidak berdosa lebih dulu melempari dia. Nggak ada yang berani mundur satu-satu. Akhirnya tinggal perempuan itu sendiri. Lalu Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi ya. Udah sana pergi. Nah seperti itu. Dengan penuh kuasa Yesus melakukan itu. Ya, itu inti dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 7 lah atau sampai 8. Ya. Jadi pesan Yesus adalah urusan hukum Taurat
itu aku. Ya, aku yang memberikan hukum Taurat, menyuruh menulis hukum Taurat kepada Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesuslah ya yang menyuruh kepada Musa untuk menulis segala hukum-hukum Taurat Musa itu. Very clear toh, simple toh, simple ya. Tapi di luar sana gagal paham. Hanya Yesus yang bisa membuka pikiranmu, melenyapkan selubung, sehingga tidak tumpul. Pikiranmu kan dibuka untuk mengerti kitab suci, untuk mengerti kitab suci. Percaya kepada Kristus, dibaptis. Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah, ditinggikan, dimuliakan namanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi very clear ya, untuk urusan hukum Taurat, Yesuslah yang menyuruh Musa untuk menulis hukum-hukum Taurat, karena Yesus adalah sumber ya semua firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sumbernya dari Yesus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus tetap semangat, tetap setia mengiring Tuhan. Haleluya. Amin.